Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 73. Jadi pada sebelumnya kita sudah lihat bagaimana untuk mengetahui pembunuh pimpinan kepala suku yang 12, salah satu dari 12 umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah menyuruh untuk menyembelih satu ekor sapi. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam tafsir beliau, nanti ada tafsir Ibnu Qayyim. Di situ disebutkan kenapa Allah menyuruh menyembelih sapi. Allah ingin menampakkan, memberitahukan kepada Bani Israel, sapi itu tidak layak jadi Tuhan. Ya, yang layak disembelih. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan, akibat Bani Israel selalu bertanya-tanya ke Nabi Musa, bagaimana warnanya, bagaimana kondisi sapinya, bagaimana sapi lebih rinci lagi, sehingga Allah katakan bukan sapi yang membajak sawah dan mengairi air. Mereka tanya lagi, terus bertanya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sapi itu warnanya harus kuning, tidak boleh tua sekali, tidak boleh muda sekali, kemudian bukan sapi sapi pembajak sawah, dan bukan sapi yang mengairi. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mereka mencari sapi itu selama 40 tahun baru dapat. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan la syata fiha, coba kamu cari sapi musallamatul la syata fiha, tidak ada aib dan tidak ada belang-belangnya di sapi itu. Makanya mereka mencari selama 40 tahun, fawajaduha 'inda ahli baqarin. Ketika itu baru diketemukan sapi itu selama 40 tahun. Fadzabahuha, kata Imam Ibnu Katsir. Baru dia sembelih sapi itu. Ini gara-gara banyak bertanya. Akhirnya susah juga diri sendiri. Selama 40 tahun dia cari sapi itu. Sekarang sapi sudah disembelih. Maknanya apa kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir? Itu jasad mayat itu sudah 40 tahun terus seperti itu. Jadi walaupun sudah 40 tahun dia bisa bangkit kembali nanti. Jadi walaupun meninggal waktu itu diajukan oleh pengikut Nabi Musa untuk mengetahui pembunuhnya, diketahui setelah 40 tahun kemudian. Jadi dengan menyembelih seekor sapi. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Nabi Musa. Ada sapi, ada jasad, ada mayat di situ. Apa yang Nabi Musa lakukan? Ya, sekarang kita lanjut ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayat 73 dulu, baru kita terjemahkan dan tafsirkan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ya, jadi sekarang kita pilah-pilah. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Ya, coba dibaca. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Iya. Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukul mayat tadi dengan salah satu anggota sapi. Disinilah kalau kita lihat tafsir, ikhtalafal mufassirun. Jadi para penafsir itu berbeda pendapat. Fi a'dha'i al-baqar, anggota tubuh mana yang diambil. Tapi kebanyakan kalau di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan al-fakhidhu. Fakhidhu itu apa? Pahanya sebelah kanan, al-fakhidhuhul yumna. Sebagian tafsir mengatakan ketika habis disembelih yang diambil telinganya. Sebagian mengatakan lisanuha, jadi lidah sapi tadi. Ada yang mengatakan idhamuha, tulang sapi. Jadi sapi itu disuruh sembelih, bersihkan dulu, ambil tulangnya.
Tetapi banyak pendapat mengatakan itu adalah fakhidaha al-yumna. Jadi kaki sapi sebelah kanan. Diambillah kaki sapi sebelah kanan. Nabi Musa tidak bertanya-tanya. Ada apa dengan apa namanya paha sapi ini? Jadi Allah ingin menampakkan apa? Apapun yang diberitahukan oleh Allah, apapun yang disuruh, jangan tanya-tanya. Maka Nabi Musa nggak bertanya, karena mungkin sudah sudah kualat ya. Banyak sekali bertanya, banyak bertanya. Nabi Musa kan yang paling banyak berdialog dengan Allah kan Nabi Musa. Termasuk Nabi Musa juga ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah mengatakan, "Qal lantarani, kamu tidak bisa melihat." Saya ingin lihat juga ya Allah. Oh bisa juga kata Allah. Kamu pergi ke sebuah gunung. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau nanti gunung itu masih pada tempatnya, kamu akan bisa melihat. Tetapi apa gunung itu meledak dan tidak pada tempatnya lagi. Akhirnya Nabi Musa pingsan dan mengatakan saya beristighfar, saya minta maaf ya Allah. Ya, saya minta maaf. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah dibalik perintah Allah tanpa bertanya-tanya. Kenapa harus begini? Kenapa begitu? Kenapa ketika kita janabah harus mandi junub? Kenapa ketika kita batal wudu harus ulang wudu? Padahal batalnya itu kan keluar angin di belakang. Kenapa tidak dibasuh di belakang itu saja? Kenapa harus sampai wudu lengkap kembali? Jangan tanya-tanya. Jadi lakukan saja. Ya, lakukan saja. Kenapa kita harus ini wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak? Sebagian malam hendaklah kalian bangun. Jangan tanya-tanya kenapa bangun capek sekali ya Allah, capek sekali. Jangan tanya-tanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya Nabi Musa mengambil paha sapi tadi yang sudah disembelih. Itu maknanya lagi apa? Sapi pada masa Nabi Musa tidak dimakan dulu sebelum disembelih. Jadi sembelih itu memang ada. Ya, jadi penyembelihan itu. Kemudian diambillah pahanya dan dipukul mayat tadi. Di dalam tafsir At-Tabari, falamma darabaha, ketika dipukul, fajalisun, mayat tadi, jasad tadi dia duduk. Apa kata jasad tadi? Hadza huwa alladzi qatalani. Ini dia yang bunuh saya. Dalam sebagian riwayat mengatakan huwa ibnu akhi, dia itu adalah keponakanku. Sebagian mengatakan sepupu, sebagian mengatakan keponakanku. Setelah mayat ini berbicara, kemudian dia meninggal lagi. Semua ini disaksikan oleh Bani Israel. Tetapi Bani Israel tetap berulai. Ya, tetap berulai. Artinya apa? Dia tidak kurang yakin juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka yakin dengan pembunuhnya. Ketika diinterogasi pemuda itu memang dia betul yang membunuh. Makanya pemuda itu setelah itu faqabata itu ditahan dan ditangkap. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyuruh untuk memukul dengan paha sapi sehingga jasad tadi bisa bangkit kembali. Ini sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika menghentakkan kakinya di sebuah perkuburan yang perkuburan itu sudah puluhan tahun. Ya. Ketika dihentakkan kakinya, bangkitlah mayat itu. Ini memang ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan yang dihentakkan itu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang namanya Sam bin Nuh, yang sudah tertidur hampir ribuan tahun di situ. Ada lagi riwayat yang menceritakan lain lagi. Itu adalah seorang pemuda yang penjual kayu bakar. Ya, nampak penjual kayu bakar yang sudah berada di dalam kuburan itu. Ketika itu bangkit, kalau tafsiran yang pertama bangkit anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh. Diperhatikan oleh Bani Israel semuanya. Fadhahara ra'sahu, yang nampak kepalanya saja. Ya, jadi badannya tidak nampak. Dan dia mengatakan aja yaumul qiyamah. Sudah datang hari kiamat? Belum, kata Nabi Isa alaihissalam. Ngapain kamu bangkitkan saya? Kembalikan saya. Akhirnya kembalikan lagi. Ini supaya apa? Diperlihatkan kepada Bani Israel mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi Bani Israel tidak percaya juga. Dalam satu riwayat lagi, Nabi Musa menghentakkan kakinya di sebuah perkuburan seorang penjual kayu bakar. Ketika dia bangkit dari kuburnya, apa kata dia? Wahai Nabiullah Isa, apakah sudah datang kiamat? Nabi Isa mengatakan, belum. Ada apa dengan kamu? Saya menunggu-nunggu ditiup sangkakala yang kedua. Kenapa? Apakah kamu sudah berbuat dosa? Saya sudah berbuat dosa, katanya. Tapi apa? Dosa saya itu kecil sekali.
Dosa saya kecil sekali. Tetapi saya tersiksa dengan dosa itu. Allah minta pertanggungjawaban saya terhadap dosa itu. Nabi Isa bertanya, apa dosamu? Kata Nabi Isa alaihissalam. Pemuda ini mengatakan, saya seorang penjual kayu bakar. Pekerjaan saya halal. Kayu yang saya ambil juga halal, bukan kayu orang lain. Kapak yang saya gunakan halal. Saya berangkat tidak pernah menzalimi orang lain. Tidak pernah saya kurangi timbangan. Tidak pernah saya bohongi orang lain. Tidak pernah. Cuma pada suatu hari, ada seseorang memesan kayu sama saya. Saya pergi ke gunung. Saya potong kayu itu. Ketika saya ingin mengantarkan ke rumahnya, ada salah satu sesuatu mengganjal di gigi saya. Saya ambil potongan kayu itu sedikit, saya congkel gigi saya, kemudian saya buang. Ketika saya meninggal dunia, Allah bertanya kepada saya, mana kayu yang kamu buang? Pemuda ini mengatakan, ada apa ya Allah dengan kayu ini? Itu kayu orang lain itu. Kenapa kamu ambil dan kamu buang? Kamu harus bertanggung jawabkan, kata Allah. Kamu cari orang punya kayu itu. Nanti di padang mahsyar harus kamu ketemukan dia. Kalau enggak kamu bermasalah, kata Allah. Maka pemuda tadi, artinya selama ini kata beliau, saya sengsara terus. Sebelum nanti dibangkitkan di padang mahsyar, saya akan mencari dia ketika di padang mahsyar nanti untuk mengembalikan kayunya. Padahal yang diambil cuma sedikit saja. Apalagi kalau ini kita korupsi punya orang lain, kita zalimi orang lain, kita kurangi timbangan, kita bohongi orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasad tadi mati lagi dia, meninggal lagi. Ya, meninggal lagi. Ini sama seperti juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Fayanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Beliau mengambil tanah dan beliau meniup tanah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah mengatakan biizni. Itu Nabi Isa alaihissalam, dia meniup sesuatu tanah itu menjadi burung itu dengan izinku, kata Allah. Burung yang dimaksud adalah burung merpati. Ada yang mengatakan bukan merpati, ya, tetapi burung yang lain. Burung ini bisa terbang sehingga disaksikan oleh Bani Israel. Tetapi setelah terbang hanya berapa lama, kemudian dia jatuh dan jadi tanah kembali. Ya, sama seperti ini. Setelah dia bangkit, dia berbicara, siapa yang membunuh dia, kemudian dia meninggal kembali. Tapi berbeda nanti di padang mahsyar. Seorang yang berani membunuh anaknya atau membunuh karakter anaknya, karakter anak dia bunuh. Yo hanjut, diarahkan tak kemana-mana anaknya, sehingga anaknya aleh puji dan hum. Nanti di padang mahsyar anak ini akan minta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lengket di badan ibunya. Apa kata anak itu? Hadhihi ummi allati qatalatni. Ya, ini yang tafsiran dari ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak yang dibunuh itu, apakah dibunuh jasadnya atau dibunuh karakternya oleh orang tuanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa lengket dengan ibu? Yang dibunuh tadi mengatakan hadhihi ummi allati qatalatni. Ini ibu saya yang sudah membunuh saya, ya Allah. Terus dia ngomong seperti itu di padang mahsyar. Dan kita juga yang membunuh karakter anak, Pak. Karakter anak ada karakter ya. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Sehingga apa? Kita arahkan dia, sehingga dia menjadi bukan anak yang saleh. Maka anak ini akan berdebat juga, akan minta pertanggungjawaban juga kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga kalau di dalam hadis Riyadhus Shalihin, anak ini sebagai awalik nanti. Ketika seorang berjalan di titik sirat, awalik itu apa? Yang menarik kedua orang tuanya masuk ke neraka nanti. Jadi maka Rasulullah mengatakan saya cuma bisa berdoa saja. Maka Rasulullah berdoa di ujung titik sirat dengan kalimat apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Anehnya, entah kenapa dua kali diulang. Biasanya Rasulullah senang dengan ganjil-ganjil. Tetapi doa Rasulullah saya pun tidak tahu dan tidak ada dalam penjelasan hadis Riyadhus Shalihin itu. Kenapa Rasulullah mengulang dua kali? Kenapa tidak tiga kali saja? Atau tidak sekali saja yang ganjil? Maka Rasulullah mengatakan Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dia sampai ke pintu surga. Tetapi Rasulullah mengatakan saya tidak menjamin. Kenapa tidak menjamin? Karena di samping kiri dan kanan itu ada awalik yang menarik dia. Apakah anak kandungnya yang dulu tidak kita ajarkan agama dan lain sebagainya? Ditarik. Maka Rasulullah mengatakan ada yang tidak sanggup lagi sehingga dia masuk bersama anak-anaknya, keluarganya. Ada yang sanggup sehingga sampai ke depan pintu surga dia sudah lelah sekali, kata Rasulullah SAW. Walaupun dia juga nanti masuk ke dalam surga.
Ada yang berjalan di titik sirat itu dengan sangat cepat sekali, kata Rasulullah SAW. Kalbarti, itu seperti petir, kata Rasulullah. Dan sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, petir, bagaimana petir? Coba lihat. Suaranya di sini tapi sudah sampai ke sana. Ya, begitulah sebagian orang yang berjalan di titik sirat. Dan Rasulullah cuma bisa berdoa dengan doa apa? Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. 2 kali. Coba perhatikan nanti hadis itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Kadzalika yuhyillahul mauta. Ya, segitu saja dulu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Iya. Ini pelajaran bagi kita supaya kita tahu di padang mahsyar bagaimana nanti Allah hidupkan kita. Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Apakah daging itu, paha sapi itu bisa menghidupkan orang mati? Tidak. Itu sebagai perantara saja. Apakah tiupan sangkakala bisa membuat kita bangkit? Tidak juga, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai sarana saja. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa mendeteksi. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kamu ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah hatimu. Maka dekatilah Allah dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca hadis. Kita akan tahu melalui sifat-sifatnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Ya, barang siapa yang bersedekah, wattaqa ini apa? Dia anggota tubuhnya bertakwa kepadaku. Dia menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga mulutnya, anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Makanya orang yang masih berbuat maksiat itu bukan muttaqin namanya, bukan takwa namanya, Pak. Hanya sudah 2. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Dia yakin dengan nama-namaku, kata Allah. Ketika dia ditimpa musibah, dia teringat kepada Allah. Kenapa? Yang memberikan musibah itu adalah Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ad-Dar, ya, Al-Basit, yang memberikan rezeki. Al-Qabir, dia susah sekali mencari rezeki hari ini, dia teringat kepada Allah. Yang membuat susah itu adalah Allah. Yang membuat memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 3 sifat ini sama dia, kata Allah. Sifat bersedekah, galak sedekah, dia menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat dan hatinya. Dan kemudian yang ketiga, dia yakin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fasadu yasiruhu lil yusra. Saya permudah terus-menerus hidupnya. Dari waktu itu sampai dia nanti di padang di alam barzakh, sampai di padang mahsyar dan sampai masuk ke dalam surga. Saya permudah hidupnya. Maka kalau kita yang susah-susah, kita tanya dulu, apakah saya sudah bertakwa? Ya, benar. Lalu bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan kalau ingin menenangkan jiwamu, perbanyaklah sedekah. Ingin menenangkan jiwa, perbanyaklah sedekah. Bantulah orang lain. Tapi nanti ada rambu-rambunya. Ada sedekah yang betul-betul ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun sedekah kita, kalau ada dua sifat, bil manni wal adha. Apa itu bil manni? Kita ada ini tertentu dengan sedekah kita. Ini kalau saya bantu anak yatim, untuk saya untungnya apa? Ya, nama. Ipakah orang lain, hai drone terkenal, nyo terkenal juga, nyona terkenal baik, Ini bil manni namanya. Atau begini, kalau saya bantu anak yatim, untuk saya ke depan apa? Oh, nanti ke depan bapak begini. Oh, boleh saya bantu. Itu bil manni namanya. Kalau ada sifat itu, maka Allah mengatakan sedekahnya batal semua, tidak dianggap oleh Allah. Yang kedua, wal adha. Adha itu menyakiti hati orang yang kita sedekahkan. Jadi kita ngomong sama anak yatim, kalau bukan saya kamu tidak bisa sekolah kamu. Iya, ini apih, Pak. Puluhan tahun kita bantu anak yatim, apih mandu pahala kita, Pak. Dalam sedetik hilang semua pahala kita. Ini sama seperti begini. Seorang hidup dengan takwa terus kepada Allah, pada akhirnya dia kufur kepada Allah. Itu yang lain habis semua, Pak. Gak ada mundur Pak Anali, mana berharap. Seorang syirik kepada Allah hilang semuanya, Pak. Kecuali kata Imam Asy-Syafi'i, ketika seorang bertobat kembali, yang tadi hilang muncul kembali, Pak. Ya, yang tadi hilang muncul kembali. Tapi ingat, ketika dia syirik, yang itu hilang semuanya, nggak diperlukan oleh Allah. Maka ketika dia meninggal dunia, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau seandainya dia bertaubat, yang sudah hilang tadi kata Imam Asy-Syafi'i itu dibangkitkan kembali, dimunculkan kembali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah saya kasih contoh kepada manusia, beginilah saya hidupkan orang yang sudah mati. Dia sudah mati 40 tahun, kamu belum tahu dia, Pak, sudah 40 tahun.
Ini sama kejadian juga ketika Numrud, ya Numrud bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Numrud mengatakan, bukan Numrud ini kejadiannya, tapi ada yang mengatakan juga Numrud. Kita ambil kejadian yang lain, kejadian yang ada dalam surah Yasin. Ketika dua orang utusan Nabi Isa alaihissalam mendatangi Raja Zalim untuk menyembah Allah. Kemudian apa? Dua orang tadi sudah dibekali oleh Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati. Ketika itu apa kata Raja Zalim? Ini kejadiannya di Yordania. Apa kata Raja Zalim? Kalau kamu bisa menghidupkan orang mati, itu di sel itu ada orang mati yang sudah lama sekali di situ. Coba hidupkan kembali. Rupanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang mati tadi bisa hidup. Pertanyaannya, apakah orang itu bisa menghidupkan orang mati? Sebenarnya tidak. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai perantara saja. Apakah tiupan sangkakala yang ditiup oleh Israfil bisa menghidupkan kita? Tidak juga. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan menjadi dua? Tidak juga. Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalaupun nanti tongkatnya diketemukan, tongkat Nabi Musa, diambil oleh seseorang dia ingin belah lautan lagi, tidak bisa terbelah lautan. Atau diambil tongkat apa? Jadilah ular. Tidak jadi juga kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, posisi Nabi Musa di mana? Bukan di depan. Kalau kita kan di depan, Pak. Menyona apa? Pemimpin iliku ilai, Pak, iliku ilai. Iliku karena ada musibah di belakang, maka dia lari di depan. Tapi Nabi Musa tidak, beliau di belakang. Sehingga pengikutnya semua di depan. Ya, semua di depan. Beliau di belakang. Artinya, kalaupun nanti Fir'aun sudah mendekati, yang duluan di ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai ke tujuan, Nabi Musa langsung membalikkan tubuhnya karena di belakang Fir'aun. Nabi Musa mengambil tongkatnya dan menghentakkan tongkatnya di tanah dengan dalih untuk air tadi tertutup kembali. Tapi Allah mengatakan, ya Musa, tongkatmu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Tongkatmu itu kan kayu biasa itu. Biar saya yang tutup lautan ini, kamu pergi saja bersama kaum. Akhirnya apa? Ditutuplah lautan itu, ya, ditutuplah lautan. Makanya tongkat Nabi Musa tidak ada mudarat. Nabi Isa tidak bisa menghidupkan orang mati tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat namanya. Jadi Allah ingin menampakkan kepada kita juga, jangan nanti cerita ini kan cerita Bani Israel dulu nih. Sapi yang dipukulkan pada mayat yang sudah mati kemudian bangkit kembali. Ini juga pelajaran bagi kita. Begitulah Allah menghidupkan orang mati. Begitulah kita nanti bangkit nanti pada masa. Makanya beda kita dengan orang kafir. Orang kafir yakin dia mati, tetapi dia tidak yakin bangkit kembali. Ya, jadi kita diharapkan yakin kepada mati. Tidak ada orang yang tidak yakin pada mati. Orang salat tidak salat semua yakin mati. Kalau nggak percaya waktu dia sakit juga tanya, Iban punya mati Iban. Oh, usahakan biar mati. Dia tahu dia akan mati, itu pun dia akan mati. Ketika kecelakaan atau apa saya itu pun dia akan mati. Dan dia yakin mati kenapa? Karena orang tuanya dulu ada, sekarang ada lagi. Anaknya ada, sekarang ada lagi. Dia yakin mati. Tetapi dia tidak yakin nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Makanya kenapa kita terus mengkaji Al-Quran, kita mengkaji hadis dan lain sebagainya. Supaya kita yakin hari kebangkitan itu akan ada. Bagaimana caranya? Beginilah dengan baca ini, Pak. Artinya Allah bisa membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Ini pemuda ini kan sudah mati, pimpinan kabilah ini. Tapi dia bisa hidup kembali. Makanya Allah mengatakan begini, paling simpel lagi, Pak. Kalau kamu ingin tahu bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar nanti, lihatlah orang tidur, Pak. Ya, itu orang tidur itu orang mati dia, Pak. Mati, Pak. Kenapa mati? Coba lihat doa tidur, Pak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Kita tidur. Ini ada dua kemungkinan. Ada orang yang bangun lagi, ada yang tidak bangun lagi, Pak. Maka ketika dia baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, berarti mentauhid. Ada juga orang enggak baca lagi doa itu, berarti kafir semua, meninggal. Dari tadi dia berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya hidup dan saya mati dengan namamu ya Allah. Tidak bangun lagi, tidak bangun lagi. Maka ketika kita bangun, begitulah saya hidupkan orang mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan alam barzakh, ini alam barzakh bagaimana? Begitulah ketika kita tidur, melumpuh yang kengken kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ada yang tidak terbayang sama manusia. Begitulah tidur, apa namanya alam barzakh.
Makanya contoh sudah ada sebenarnya Pak, contoh sudah ada. Cuma kita saja tidak mau mengambil iktibar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun lamanya. Dalam satu riwayat 300 tahun lamanya. Kok bisa beda? Di dalam Al-Quran kan jelas 309 tahun. Satu menggunakan penanggalan Masehi, satu menggunakan penanggalan Hijriah. Maka berbeda sampai 9 tahun. Ya. Ini sama seperti kita. Ini lebaran kemarin itu dimulai tanggal 1. Nanti atrek lagi, diatrek lagi Pak. Sampai nanti bulan 12, bulan 11 atrek terus. Itulah perbedaan tanggal Hijriah dengan tanggal Masehi. Ketika mereka sudah tidur 309 tahun lamanya, mereka bangun dari tidur seperti biasa. Demikianlah kita dibangkitkan di padang mahsyar seperti biasa Pak. Cuma kita terkejut saja. Dan sebagian mengatakan mamba'atsana min marqadina hadza. Siapa bangunkan kita? Siapa bangunkan kita? Seperti kita sedang tertidur, baru bangkit itu masih apa namanya? Anak tepu-tepu Pak, nggak tahu apa-apa kita. Setelah kita duduk nanti lama-lama baru kita tahu kita sudah tertidur. Demikian pula nanti di padang mahsyar. Maka kelompok ini mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Siapa bangkitkan kita? Dijawab oleh temannya. Ini kan janji yang ada dalam Al-Quran. Oh ya, yang baru dengar makanya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sebagian kita tidak bisa menalar juga. Itu Ashabul Kahfi kan sudah lama sekali. Walaupun ada cerita dalam Al-Quran, hanjit dan nalar. Oh, jijit kata Allah, boleh juga. Sekarang coba lihat kata Allah. Coba lihat biji-bijian yang ada di tanah itu. Biji-bijian itu kenapa tumbuh kata Allah? Kenapa bisa tumbuh? Padahal dia kan sudah mati bijian itu. Jadi ada sebuah pohon mangga. Pohon mangga itu berbuah. Kemudian apa? Buahnya sudah tua dan jatuh. Kita makan buahnya, tinggal bijinya. Bijinya kita jemur Pak, katuha kaje Pak. Ya, kakak mati, hanau dede, ada kehidupan lagi. Setelah bertahun-tahun kita simpan, kemudian coba masukkan ke dalam tanah, kita siram dengan air. Rupanya tumbuh kembali dia. Begitulah saya hidupkan orang mati kata Allah. Dia sudah tinggal bijinya saja Pak. Pohon tidak ada lagi, daun tidak ada lagi, yang tinggal bijinya saja. Kemudian apa? Dagingnya tidak ada lagi. Tetapi ketika saya bangkitkan nanti, biji tadi akan tumbuh menjadi pohon kembali dan akan berbuah kembali. Demikian pula manusia. Manusia tidak ada apa-apa lagi Pak. Kamerah dagingnya sudah nggak ada lagi, tulang-tulang tinggal Pak. Tetapi saya bangkitkan kembali seperti buah-buahan tadi. Akhirnya Pak, lengkap kembali dia. Ya, Pak. Jadi biji-bijian tadi setelah dia tumbuh besar, dia akan berbuah kembali, buah itu kembali seperti semula. Ini bagaimana caranya kata Allah? Saya yang menghidupkan mereka. Saya yang membuat seperti itu. Maka yakinlah kepada hari kebangkitan. Makanya cerita ini mengajarkan kita untuk yakin dan tidak perlu ragu. Kalau manusia sudah meninggal dunia, itu bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya sedikit lagi. Wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ya, coba. Memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya. Ini sebenarnya itu bahasanya sudah bagus sekali. Bahasanya begini, kalau bahasa tafsir begini. Wa yuriikum ayatihi. Yuriikum itu apa? Menampakkan dengan matamu sendiri. Kita kan lihat orang mati di depan kita. Kita kan melihat, makanya kenapa sunnah mengikuti orang ke kuburan, Pak. Tak kala nurungnya, Pak. Kenapa juga dianjurkan untuk salat jenazah? Tak kala nurungnya, Pak. Ya. Kemudian ketika mandikan mayat, kita lihat juga mayat itu, Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan otak kita ini yang diberikan oleh Allah. Yang itu otak oleh Allah untuk berpikir. Binatang hanya itu otak oleh Allah. Makanya hanya itu mikirnya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya binatang itu diberikan akal oleh Allah, maka dia itu apa? Kamu tidak pernah menemukan binatang itu gemuk-gemuk, semua kurus-kurus. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Dia berpikir mati, dia pikir mati, Pak. Lemur angkai, Pak. Dia berpikir, untuk apa saya makan enak? Setiap musim kurban selalu dipotong saya, Pak. Kupu, dipajuh lingkau, kakak baik dapat jual boleh ya, Pak. Biarin saja dia nunggu mati, Pak. Karena lembu itu punya akal, Pak. Nakai, Pak. Ya, tetapi manusia makin ada akal, makin itu bodoh-bodoh jiwa. Ini pikir lembu, ada kok apa yang baju, nak tahu apa-apa dia. Ini betul-betul. Jadi tidak dia pikirkan dengan akalnya. Makanya Allah mengatakan, itu saya nampakkan mukjizat itu. Saya nampakkan itu supaya manusia menggunakan akalnya.
maka perbanyaklah untuk pergi ke kuburan, ya. Jauh kuburnya, kerja kubur dalam negatif tidak, supaya kita mengingat juga kalau kita akan mati. Perbanyaklah pergi ke tempat orang meninggal dunia. Perbanyaklah untuk menyalatkan orang yang meninggal dunia. Sudah di depan. Salat tidak salat dia dulu di dunia, tetap dia akan di depan disalatkan. Ya. Kita bayangkan saja kalau kita tidak salat, begitu juga diperlakukan. Kalau kita salat, begitu juga diperlakukan. Tidak ada beda. Oh, ini orang sering salat, maka jasadnya harus dinaikkan tempat tinggi. Tidak, tetap sama seperti itu juga. Maka supaya menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita juga akan seperti itu. Sehebat apapun kita, akan tidak hebat lagi. Sekuat apapun tubuh kita akan lemah juga. Oh, saya hebat sekali, dulu hebat, sekarang nggak hebat lagi, sudah lemah hebat, sudah tua. Ya, ego lengkap di nuh nalih, ya Pak, kaduha. Jadi maknanya apa? Setiap yang diciptakan oleh Allah itu, dia akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Dibangkitkan kembali. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita sekarang hebat, nanti dikembalikan lagi. Dikembalikan bagaimana? Seperti anak kecil lagi, Pak. Sudah lemah, tidak sanggup apa-apa lagi. Ya. Bahkan ada tingkah laku seperti tingkah laku anak-anak. Dia sudah kencing sembarangan dan lain sebagainya. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Kita minta apa? Jangan panjang umur, Pak. Panjang umur. Panjang umur kalau kita pikul nanti. Ini minta umur 100 tahun. Ketika sudah 90, kapikul kedua, Pak, tua. Dongi sembarangan. Macam-macam, Pak. Kalau pakai paper, demenak, lohan itu terpupu, sudah pikul. Ya, sudah tua. Yang kita minta, ya Allah berkahilah umur saya. Berkah umur. Lebih berkah umur ya Allah. Walaupun tidak sampai 100 tahun, sampai 70 saja, 60, asal berkah umurnya, Pak. Kepu tertutur berkah dan taputa tak dalimi kau tak pututah kau lempar. Beda pututah anu, beda pututah lian ni. Beda uruh ini dan yang merah lempar. Kita sudah pikun sudah lupa. Ketua kalau lagi anu minta takim kedua. Kai kalian ni kau malai katanya. Kan malu dilihat oleh orang lain. Makanya jangan minta panjang umur. Untuk apa panjang umur kalau maksiat selalu. Tapi mintalah keberkahan umur dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat ini, cuma sedikit saja kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 74. Ya, sedikit saja karena nggak cukup waktu ini, Pak. Ya. Kita lihat, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika." Ya, coba dibaca. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Ya. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Zamakhsyari, ini makna thumma ini apa? Itu ya dulu ala tartibi wa tarakhi. Secara tertib ya, secara tertib. Mereka sudah diberikan nasihat oleh Nabi Musa, sudah diajarkan sesuatu oleh Nabi Musa. Setelah 40 tahun mereka melihat mayat yang sudah mati itu bisa bangkit kembali dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Thumma qasat qulubuhum. Thumma qasat qulubuhum. Kemudian thumma, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Thumma itu ya dulu ala taba'udil ahwal, menunjukkan waktu yang lama sekali. Maknanya apa? Setelah sekian lama, mereka itu tidak pakai otak juga, Bani Israel itu. Mereka makin ingkar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa menjadi pelajaran. Ini sama seperti manusia setiap hari melihat orang meninggal, kalau orang meninggal, tidak pernah berubah sedikit pun. Ya, ini diungkapkan dengan kalimat thumma. Thumma itu apa? Dalam tenggang waktu yang lama. Seperti habis tsunami. Habis tsunami mereka taat dan patuh pada Allah. Ya nak temayang. Tapi dalam tenggang waktu yang lama karena ketemayang le kan. Alah biar temayang le lah. Kahit dah tsunami biar trip dah kan. Tapi menyebujur tsunami dekat dalam Allah abah temayang lah ya. Salah lagi Pak. Ya. Jadi seperti di salah satu tempat. Waktu itu kan kita habis tsunami. Habis tsunami ada gempa susulan. Rupanya pas susulan waktu itu di waktu subuh, waktu itu Paknya 5 menit lagi sebelum azan subuh itu ada gempa susulan, goyang gempa luar biasa Pak. Itu pit urang mandul Pak. Ketika saya pergi ke masjid, urang tak pernah lah masjid. Saya tanya, Bapak kok ke masjid? Aku ada masjid gempa benar Pak, gempa ya Pak. Daripada mati rumah kayak mati masjid, mati syahid lah Pak. Mati syahid ya. Jadi artinya apa? Gara-gara gempa tadi taat yang pada Allah ya. Makanya kalau seperti itu lebih baik nggak usah azan lagi, Pak. Azan baik lagi. Jadi gempa mudah. Jadi makanya dalam sehari 5 kali saja gempa penuh orang dalam masjid. Sebelum subuh gempa le, Pak. Gempa le. Ya la ilaha illallahnya penuh aja masjid, Pak. Leho binajid. Karena apa?
Dengan susah payah muazin azan, ikli-ikli lah Pak. Bukan di sini saja, tempat-tempat lain begitu juga azan Pak. Banyak sekali azan. Tapi biasa amat. Coba gempa Pak. Kegiatan semua ditinggalkan. Kalau sedang azan, nyandu rapat ya Pak. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu pimpinan rapat, sedang azan, berhenti sebentar. Kita dengar azan dulu. La ilaha illallah. Sudah, rapat kita lanjutkan kembali. Ya gimana Pak? Sudah habis azan, cuma dengar azan saja. Kemudian rapat lanjut kembali. Yang dikatakan mendengar azan, tinggalkan rapat, pergi salat. Pergi salat. Tetapi coba gempa waktu itu. Hana berpegang. Kita nikmati dulu gempa sebentar. Setelah itu kita lanjutkan. Hana apa? Belum menyuruh. Hana menikmati. Kalau azan kita nikmati, kita dengar dulu azan dulu ya. Habis azan, ya rapat kita lanjutkan. Tetapi ketika gempa, nampak prehli, nyala belum menyuruh. Hana preh. Jadi makanya cukup pegempah mendak. Ya inilah makna thumma di sini. Ketika mereka melihat itu jasad itu bisa ngomong, mereka takutnya luar biasa. Sebelumnya kan sudah juga diangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Mereka takutnya luar biasa. Tapi dalam tenggang waktu yang lama mereka melingkar lagi. Ya ini makna thumma. Tetapi kalau kita ketemukan di dalam Al-Quran, thamma itu berbeda dengan thumma. Thamma itu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan begini. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya Muhammad, kalau kamu masuk ke dalam surga, kamu akan melihat apa nikmat yang sangat luas sekali, besar sekali. Thamma itu menunjukkan alal wus'ah, begitu luasnya, itu thamma. Tapi kalau thumma itu waktu yang tenggang waktu yang lama sekali. Ya ini thumma. Kalau thamma menunjukkan tempat yang sangat luas sekali, tidak ada batasnya. Begitulah surga nanti. Ya. Fahiyah kal hijarah. Jadi hati mereka itu seperti batu. Maka hati-hati. Kalau hati sudah keras, ya dia umpamakan lagi batai. Makanya hati ini kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu mithlul malik. Ini dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Hati itu seperti raja. Kalau raja jelek, nggak baik, anggota tubuh juga nggak baik. Kalau raja baik, maka seluruh anggota tubuh baik. Maka ketika hati ini tenang, kita tidur pun nyaman, enak. Ketika hati gundah, nggak bisa tidur. Bagaimana cara bayar ini gaji pegawai besok nih? Susah hati, Pak. Tidur pun nggak bisa. Kemudian sakit juga, jantungan dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Hati tidak tenang. Coba hati tenang, semua tenang Pak, nyaman, tidur, enak, semua enak. Makanya Rasulullah berani tidur di bawah pohon korma, dengar ini. Umar bin Khattab berani tidur di bawah pohon korma. Apakah nggak takut dengan orang lain yang ingin membunuhnya? Nggak takut Rasulullah, nggak ada dosa dengan orang lain. Coba kita lihat pemimpin kita, berani tidur sampai jalan, menyukai pecerok lingkau Pak. Ya, anak kecil Pak nggak berani Pak. Selalu ada pengawal yang bejai, pengawal. Rasulullah kan tidak. Tidur di mana saja. Maka nanti dengan para budak itu Rasulullah. Ya, maka tertidur situ, Pak. Nah ada apa? Kenapa? Hatinya sudah tenang. Kita nak tenang. Menjaga alun dia, Bu. Ini balun. Menjaga alun, Bu. Saya dianiaya sama mereka nanti jali, Pak, dikawal. Semuanya begitu kan, dikawal semuanya. Tapi kalau hatinya sudah tenang, nggak perlu dikawal. Umar bin Khattab, hatinya sudah tenang, nggak perlu dikawal. Sehingga ada orang yang ingin ketemu dengan Amirul Mukminin, padahal yang itu adalah di depannya Umar bin Khattab. Saya ingin ketemu dengan Amirul Mukminin, ya nampak. Mau lihat istana dia dan lain sebagainya. Amirul Mukminin itu di depan kamu, katanya. Dia biasa-biasa saja penampilannya. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Insya Allah ini kita lanjutkan lagi. Kita akan menjelaskan hati yang keras nanti, Pak. Ya, pertemuan selanjutnya. Kenapa hati itu bisa mempengaruhi anggota tubuh yang lain? Kenapa ketika hati keras, semua juga keras? Itu akan kita bahas insya Allah pertemuan besok. Ya, besok subuh insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan mas sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.